إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita meneruskan kembali pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah oleh Syekh Sa'ad ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas Al-Matlabul Ashir, bab yang ke-10, yaitu Atharul Mubtadi' wa Adraruha, dampak-dampak buruk dari kebid'ahan atau pelaku bid'ah. Ada 20 poin di sini, sudah kita sampaikan berapa poin? 11 ya. Berarti sekarang 12 ya. Baik, sekarang poin yang ke-12 di antara dampak buruk kebid'ahan, kata beliau, al-bid'atu tudkhilu sahibaha fil la'nah. Kebid'ahan itu bisa menjerumuskan pelakunya dalam laknat. Ya, bisa menyebabkan pelakunya itu dilaknat. Ya, dilaknat maksudnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya laknat. Al-ib'ad an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Fa fil hadits alladhi rawahu Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi man ahdatha fil Madinah. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang orang yang berbuat bid'ah di kota Madinah. Ya, ini bukan hanya khusus di kota Madinah saja, tapi kalau itu terjadi di kota Madinah, maka lebih dahsyat lagi ancamannya. Karena bid'ah itu bukan hanya dilarang di kota Madinah saja, tapi bid'ah dilarang di semua tempat. Namun ketika terjadi di kota Madinah, maka lebih besar dampaknya. Kata Nabi, man ahdatsa fiha hadatsan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat perkara-perkara baru di dalamnya, yaitu di dalam kota Madinah, au awa muhdithan, atau dia melindungi, ya, mensupport, benar dia enggak berbuat bid'ah, tapi dia melindungi, mensupport, mendukung ahli bid'ah tersebut, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, dia mendapatkan laknat dari malaikat, dan laknat dari semua manusia. Qala al-Imam Syatibi rahimahullah, berkata al-Imam Syatibi rahimahullah, wa hadzal haditsu fi siyaqil umum. Hadis ini konteksnya itu umum, fayashmal kulla hadatsin ahdatsa fiha mimma yunafi asy-syara'. Maka mencakup berbagai macam bid'ah yang bertolak belakang dengan syariat. Terutama itu terjadi di kota Madinah. Dan berapa banyak
kaum muslimin yang berkunjung ke kota Nabi SAW, mereka jatuh dalam perbuatan bid'ah di situ. Wal bid'ah min akbahil hadath, dan bid'ah itu adalah seburuk-buruknya perkara yang buruk. Ya, ini bahaya yang ke-12. Bahaya yang ke-13, al-mubtadi'u yuhalu bainahu wa baina syurbi min haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu ya pelaku ahli bid'ah, ya pelaku bid'ah itu akan dicegah, dihalangi ketika mau meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaumal qiyamah, tentunya pada hari kiamat. Ini menegaskan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwasanya ahli sunnah mengimani adanya al-haud, telaga Nabi SAW, berdasarkan riwayat yang nanti insyaallah akan dibacakan di sini. Itu ditetapkan oleh ahli sunnah dengan berbagai macam sifat-sifat air telaga yang sudah masyhur. Ma'uhu asyaddu bayadun minal laban, kata Nabi. Airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Ya, tuluhu wa arduhu sawa, panjang dan lebarnya itu sama, ya, luasnya. Kemudian wa adadu ka'sihi ka'adadin nujumi fis sama, jumlah gelas-gelasnya, jumlah bejana-bejananya itu seperti jumlah bintang yang ada di langit. Sangat banyak sekali. Fa'an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faradtukum 'alal haud." Kata Nabi, aku mendahului kalian di telaga. Maksudnya aku sudah menanti duluan kalian di telaga. Setiap Nabi punya telaga, ya. Kata Nabi SAW, inna likulli nabiyyin haudan. Sesungguhnya setiap Nabi itu memiliki telaganya masing-masing. Dan setiap umat dari Nabi-Nabi tersebut akan minum di telaga Nabinya. Aku menanti kalian di telaga. Man warada syariba, wa man syariba lam yatma abadan. Ya, barang siapa yang mendatangi telaga, maka dia akan meminum air telaga itu, dan barang siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Tapi pertanyaannya, apakah berarti orang yang sudah minum telaga ini dia tidak akan masuk ke dalam neraka? Karena telaga ini, meskipun ada khilaf di antara para ulama, itu terjadi sebelum sirat. Ya, terjadi sebelum sirat ketika di hari kiamat, yaitu setelah manusia kepanasan, kelelahan, kehausan di padang mahsyar, di mana matahari didekatkan di atas kepala mereka. Ya. Maka apakah yang minum air telaga dia tidak akan kehausan selama-lamanya? Apakah berarti orang yang minum air telaga ini dia dijamin selamat dari neraka? Wallahu a'lam. Memang ada khilaf, ada banyak ucapan dari para ulama, tapi wallahu a'lam, yang lebih sahih dan lebih masuk akal, seorang yang sudah minum air telaga dia tidak menjamin selamat dari neraka. Tadi saya bilang minum neraka apa minum telaga? Telaga, ya. Repot minum neraka ini. Seorang yang sudah meminum air telaga, dia belum tentu selamat dari neraka. Dia bisa saja diazab di neraka, namun tidak dengan siksa berupa haus. Ya, tidak dengan siksa berupa haus. Karena ada jenis siksaan banyak di neraka. Ya, neraka itu bukan cuma satu model ya siksanya, ya. Ada banyak model-model siksaan di dalam neraka. Di antara model siksaan dalam neraka adalah kehausan. Sehingga ketika penghuni neraka itu kehausan, mereka diberi minum apa? Air yang panas. Ya, diberi minum air yang panas.
Orang-orang yang sudah minum telaga ini diberi keistimewaan meminum air telaga, maka dia meskipun masuk neraka, dia tidak disiksa dengan siksaan yang seperti ini, tapi disiksa mungkin dengan siksaan yang lain. Ya, tapi wallahu a'lam, ini pendapat dari sebagian ulama tentang hal tersebut. Kemudian kita lanjutkan, kata Nabi, wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Dan datang kepadaku sekelompok kaum. Ini Nabi menceritakan kejadian di akhirat, di mana Nabi sudah mendapatkan informasinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara gaib, belum terjadi. Tapi Nabi sudah mengetahuinya dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu salah satu ilmunya Allah adalah al-ilmu bima sayakunu. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Makanya Nabi tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman. Akan ada Dajjal, akan turun Nabi Isa alaihi salam. Itu bukan Nabi yang mengetahuinya secara zatnya. Karena Nabi secara asal tahu yang gaib? Tidak tahu. Ya, kecuali yang diberitahu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Allah yang mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak menampakkan perkara gaib itu kepada siapapun kecuali rasul yang Allah ridhoi untuk ditampakkan ilmu gaib itu. Ya, maka ini kejadian nanti di akhir zaman yang sudah diberitahukan Allah kepada Nabi SAW. Akan datang sekelompok kaum kepadaku, aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Ya. Bisa saja mengenal di sini adalah mereka mengenalku sebagai nabinya dan aku mengenal mereka sebagai umatku. Artinya sebelumnya mereka nggak ketemu. Atau bisa juga mereka ini adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi SAW. Dan ini nanti akan jadi pembahasan yang lebih dalam lagi, karena ini nanti juga dipakai oleh orang-orang Syiah Rafidhah untuk gasak sahabat. Ya, untuk menyerang sahabat, bahwa sahabat itu tidak semuanya baik, sahabat itu tidak semuanya udul. Ada sahabat-sahabat yang kafir, sahabat-sahabat yang buruk kelakuannya. Sebagaimana nanti ada hadis yang menyebutkan hal itu menurut pendalilan mereka. Kemudian apa yang terjadi? Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian dihalangi antara aku dengan mereka. Mereka mau masuk, ya mereka mau mendatangi telaga itu, kemudian dihalangi, tidak boleh masuk telaga itu. Wa fi lafdin fa aqulu innahum minni. Dalam riwayat yang lain, ketika dihalangi itu, Nabi SAW mengatakan, loh, itu termasuk bagianku, termasuk golonganku, termasuk umatku. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi SAW, yakni maksudnya para malaikat mengatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan, yaitu ahdatsu. Mereka telah mengarang-arang perkara-perkara yang baru di dalam agama ba'dak, sepeninggalmu, setelah engkau. Ya, mereka telah mengarang-arang masalah agama ini sepeninggalmu. Maka fayuqal, fa'aqul, maka Nabi mengatakan, suhkan suhkan liman ghayyara ba'di. Menjauhlah, menjauhlah bagi siapa-siapa yang telah merubah-rubah ajaranku sepeninggalku. Dalam riwayat yang lain, ini pendalilannya, an Syaqiq an Abdillah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi ashabi ashabi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika dihalangi itu Nabi memanggil ashabi ashabi, itu sahabat-sahabatku, itu sahabat-sahabatku. Kemudian fayuqal, dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu
apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu wahai Muhammad. Taib. Berarti benar orang-orang Syiah. Nabi mengatakan ashabi, ashabi. Berarti ada sahabat Nabi yang masuk ke dalam neraka karena mereka berbuat bid'ah, berbuat penyimpangan. Apakah benar statementnya orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa tidak semua sahabat Nabi itu baik? Dengan berdasarkan hadis ini, paham nggak syubhat mereka? Ya, karena lafalnya ashabi, ashabi. Memang ada riwayat yang lain Nabi mengatakan ummati, ummati. Nah, itu lebih umum. Nah, tapi Nabi mengatakan ashabi, ashabi. Baik, famal jawab. Apa jawabannya jemaah? Maka perlu didudukkan terlebih dahulu. Kalimat as-sahabah, sahabat, itu ada 3 pengertiannya. Ya, as-sahabah pengertiannya ada 3. Yang pertama, as-sahabah pengertiannya secara syar'i. Ya, pengertian sahabat secara syar'i. Kemudian yang kedua, pengertian sahabat secara lughawi, secara bahasa. Kemudian yang ketiga, pengertian sahabat secara urfi, secara urf. Apa urf ini? Kebiasaan. Ya, secara urf, urfi. Tapi pengertian sahabat secara syar'i maknanya adalah kullu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Sahabat secara syar'i itu artinya adalah setiap orang yang pernah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih hidup, bukan berjumpa lewat mimpi, awas. Berjumpa kepada Nabi, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi masih hidup. Kemudian beriman kepada Nabi dan mati di atas keimanannya itu. Maka ini yang disebut sahabat secara syar'i. Kemudian yang kedua tadi sahabat secara lughawi, secara bahasa. Atau sahabat secara urfi dulu saja, secara urf. Ya, sahabat secara urf adalah man aktsara suhbatan, yaitu seseorang yang lebih dekat daripada orang lain. Ya, seseorang yang lebih dekat kepada Nabi daripada orang lain yang tidak lebih dekat dengan Nabi SAW. Maka dari sini Abu Hurairah jika dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, dari sisi ini ya, dari sisi sahabat urfi, Abu Hurairah jika dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang lebih dekat persahabatannya dengan Nabi? Abu Bakar. Maka berarti Abu Hurairah bukan termasuk sahabat dari sisi apa? Urfi. Tapi kalau dari sisi syar'i, Abu Hurairah masuk sahabat. Paham jamaah? Jangan nanti keluar bilang, oh kata Umar Abu Hurairah bukan sahabat. Nah, ini tuduhan berat ini. Ya kan sama, makanya disebut urfi, sebagaimana kebiasaan kita di zaman sekarang. Dikatakan sahabat kalau yang koncoplok. Kan gitu kan? Yang lebih dekat dengan kita. Sedangkan teman-teman kita yang mungkin jauh, jarang ketemu, ya ketemu mungkin cuman sesekali, maka dia disebut teman kita, disebut sahabat kita, tapi tidak lebih dekat sebagaimana sahabat yang koncoplok tadi. Bisa dipahami mungkin ya? Baik. Yang ketiga, definisi sahabat secara lughawi, secara bahasa. Ya. Yaitu kullu man sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan au kafiran. Yaitu semua orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berinteraksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dia mukmin ataupun kafir, dia disebut sahabat. Ya, dia disebut kafir, dia disebut sahabat meskipun dia kafir.
secara lughawi, secara bahasa, karena dia hidup di sekitar Nabi. Ya, dia hidup di zaman Nabi, di sekitar Nabi SAW. Maka dari sini Abu Jahal CS itu juga disebut sahabat. Baik, sekarang bedakan. Sudah tiga ini tadi ya, sudah tiga sahabat tadi. Saya bawakan dalil. Nanti antum tentukan ini termasuk jenis sahabat yang mana. Paham ya? Ini termasuk jenis sahabat yang mana. Dalam kisah tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala azab. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu para sahabat tatkala diberitahu oleh Nabi ada 70.000 sahabat yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, maka mereka saling bertanya-tanya, sopo yo? Siapa ini ya? 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Nah, salah satu di antara mereka ini nyeletuk. Dan nyeletuk ini spontan ya. Secara spontan mengatakan wala'allahum sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, mungkin 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang mengucapkan ini siapa? Sahabat juga. Berarti masuk jenis yang mana tadi? Syar'i, urfi, atau lughawi? Hah? Kok bisa syar'i? Berarti mereka ini nggak termasuk sahabat dong. Yang ngomong ini loh. Nah, antum pahami dulu ini hadisnya tadi itu. Tak ulangi hadisnya. Ya, subuh-subuh mungkin masih ini ya. Anunya lama loadingnya ini. Jadi Nabi ceritanya memberitahukan kepada para sahabat ada 70.000 orang yang mendapatkan keistimewaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wes, Nabi cuma ngomong gitu tok. Nah, para sahabat yang ada di situ mendengarkan tadi, mereka bertanya-tanya, sopo yo? Siapa itu 70.000 yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Akhirnya salah seorang di antara mereka mengatakan, oh mungkin 70.000 ini adalah orang-orang yang bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka sendiri apa? Berarti masuk yang mana? Yang urfi. Berarti sahabat yang dimaksud di sini adalah urfi. Yaitu mungkin mereka 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, mereka adalah orang-orang yang lebih dekat pertemanannya dengan Nabi SAW. Sedangkan yang ngomong ini tidak sedekat itu dengan Nabi. Meskipun secara syar'i yang ngomong itu tadi juga termasuk apa? Sahabat secara syar'i. Baik. Kemudian dalil berikutnya. Allah berfirman dalam surah An-Najm, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Ya, Allah mengatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian ini bukanlah orang yang tersesat dan bukanlah orang yang menyimpang. Maksudnya sahabat kalian di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sohib kalian ini bukan orang yang sesat. Itu khitabnya, arahnya, pembicaraannya itu ditujukan kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Berarti Allah mengatakan, orang-orang musyrikin, sohib kalian ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sohib kalian ini wahai orang Quraisy, sahabat kalian ini, dia bukanlah orang yang sesat. Baik. Berarti Nabi sahabatnya siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Baik. Maka sahabat secara apa ini? Secara lughawi. Nah, baik, kembali ke hadis ini. Nabi mengatakan ashabi ashabi. Mereka adalah sahabat-sahabatku, mereka adalah sahabat-sahabatku.
Masuk yang mana ini? Urfi. Ini loh yang hadis tentang telaga tadi yang diusir tadi itu loh. Masuk lughawi. Iya, masuk sahabat yang lughawi. Karena bisa jadi atau bahkan kita meyakini bahwa yang dimaksud ashabi di sini juga berlaku bagi orang-orang munafik. Ya kan? Berlaku bagi orang-orang munafik sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Umar ibn Khattab gregetan pingin memenggal kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul, "Da'ni adrib unuqahu ya Rasulullah." Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal leher orang ini. Apa kata Nabi SAW? La hatta la yuqal anna Muhammadan qatala ashabahu. Jangan. Aku khawatir ya, kalau nanti dikatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Tuh lihat, Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, disebut sebagai sahabat karena memang zahir mereka seperti sahabat yang syar'i. Ya kan, zahirnya orang-orang munafik ini seperti sahabat yang syar'i. Mereka juga sholat, mereka juga ikut berperang bersama Nabi SAW. Ya, maka kita meyakini bahwa yang dimaksud Nabi ashabi adalah sahabat secara urfi, lughawi. Lughawi, secara lughawi. Karena masuk di dalamnya orang kafir juga. Fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ya. Atau kalaupun dimasukkan sahabat yang syar'i, maka ingat dengan peristiwa ketika wafatnya Nabi SAW, banyak diantara orang-orang yang seharusnya mereka ini sudah masuk kategori sahabat, tapi ternyata sepeninggal Nabi SAW mereka apa? Mereka murtad, keluar dari Islam. Yakni sebagian orang yang baru masuk Islam di akhir-akhir zaman Nabi. Kan banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Banyak dari kabilah ini masuk, kabilah ini masuk, kabilah ini masuk. Nah, karena keimanan mereka ini masih lemah, masih lemah, sehingga ketika Nabi wafat, maka dianggapnya Islam sudah selesai. Maka mereka murtad. Wa an Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni 'alal haud hatta anzura man yarida alayya minkum." Sesungguhnya aku berada di telaga sehingga aku melihat siapa di antara kalian yang melewati telaga itu. Wasayukhadhu nasun min duni, tapi ada sebagian orang yang dihalang-halangi dariku, dicegah dariku. Fa'aqul, maka aku katakan, ya Rabbi minni wa min ummati, wahai Rabbku, itu yang dicegah itu dia termasuk golonganku dan termasuk umatku. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi, hal sya'arta ma'amilu ba'dak. Wahai Rasulullah, apakah kau merasakan, apakah kau mengetahui apa yang sudah mereka kerjakan sepeninggalmu? Wallahi ma barihu yarji'una ala aqabihim. Demi Allah, kata malaikat, demi Allah, ya, mereka kembali kepada, mundur ke belakang, yakni kembali kepada agama-agama mereka. Makanya termasuk diantara yang diusir dari telaga adalah orang-orang yang murtad tadi. Ya, kembali ke belakang orang-orang yang murtad. Fakana Ibnu Abi Mulaikah yaqul, maka setelah membaca hadis ini, Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, Allahumma inna na'udzubika min an narji'a ala aqabina au an nuftana fi dinina. Kata Ibnu Abi Mulaikah, ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari perbuatan murtad dari agama. Kami berlindung kepadamu dari mundur ke belakang, yaitu murtad dari agama. Atau kami berlindung kepadamu
dari fitnah di dalam agama ini, dalam agama kami ini. Ya, jangan sampai kami diberikan musibah di dalam agama. Ya, kalau musibah dalam dunia, masalah duniawi itu lebih ringan. Kita diuji, diberi musibah berupa sakit, diberi musibah berupa miskin, diberi musibah berupa kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ini lebih ringan daripada kita diberi musibah dalam masalah agama, kasih syubhat, terombang-ambing di atas syubhat sampai menjadikan dia ragu dengan agama. Auzubillah. Tapi itu poin yang ke-13 dari keburukan pelaku bid'ah, bahaya bid'ah. Poin yang ke-14, al-mubtadi' mu'ridun an dzikrillah. Ahli bid'ah adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari berzikir kepada Allah. Loh, kok bisa? Kebanyakan mereka ini tukang zikir kan? Iya, kok bisa dikatakan berpaling dari zikir? Kata Allah, li anna Allah azza wa jalla syara'a lana adhkaran wa da'awatin fi kitabihi wa ala lisani rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya ahli bid'ah dikatakan berpaling dari berzikir? Karena Allah azza wa jalla telah mensyariatkan zikir-zikir kepada kita dan doa-doa, baik di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminha, di antara zikir-zikir itu, ma huwa muqayyad. Ada zikir-zikir yang sifatnya terikat. Ka'adzkari adbaris salawat, seperti zikir-zikir setelah salat. Terikat waktunya, terikat jumlah bilangannya, ya 33, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Wa adzkaris sabah wal masa, zikir pagi petang, ya terikat dengan jumlah-jumlah dan juga waktu. Wa adzkarin naum wal istiqadhi minhu, zikir-zikir tentang tidur, ya doa-doa tidur atau doa bangun tidur, itu terikat dengan waktu. Wa minha ma huwa mutlaq, tapi ada juga zikir-zikir yang sifatnya mutlak, tidak terikat dengan waktu, kapanpun bisa diucapkan. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi mengatakan kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahman, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu mutlak, ya, tidak terikat waktu, tidak terikat bilangan. Lam yuhaddad bi zamanin wala makan. Zikir-zikir yang mutlak, yaitu yang tidak dibatasi tempat dan waktu. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah. Ingatlah kalian kepada Allah dengan zikir yang katsiran, zikir yang banyak. Baik, fal mubtadi'atu mu'riduna an hadhil adhkar. Tapi ahli bid'ah itu menyimpang, berpaling dari zikir-zikir tadi, baik yang muqayyad ataupun yang mutlak. Imma bin syighalihim bi bid'ahim waftitanihim biha. Kenapa mereka berpaling? Karena mereka sibuk dengan bid'ah-bid'ah mereka. Mereka disibukkan dengan bid'ah-bid'ah mereka, ya, sehingga mereka lalai untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalai dari mengingat Allah azza wa jalla. Wa imma bistibdalil adhkaril masyru'ah bi adhkarin bid'iyah. Atau mereka dikatakan berpaling dari berzikir karena mereka mengganti zikir-zikir yang syar'i dengan zikir-zikir yang bid'ah, ya, diganti sama mereka. Dan memang harus gitu, sunnatullah. Ketika zikir yang syar'i atau ketika zikir yang bid'ah itu diamalkan oleh seseorang, maka pasti ada zikir syar'i yang dibuang sama dia. Ya, itu sudah pasti. Gak mungkin zikir yang bid'ah, kebid'ahan dan sunnah itu ada dalam satu tempat, gak mungkin. Pasti harus memilih salah satunya.
Ini dua hal yang tidak bisa bersamaan. Ya, dua hal yang tidak bisa bersamaan. Karena bertolak belakang. Sama seperti misalnya dua hal yang nggak bisa bersamaan. Antum antara as-sukun wal harakah, antara gerak dan diam. Bisa nggak antum lakukan bersamaan? Gerak sama diam, ini dua aktivitas yang berbeda. Tapi bisa nggak antum melakukan dua hal ini secara bersamaan? Ya, ketika antum bergerak maka berarti nggak diam. Tapi ketika antum diam berarti tidak bergerak. Nah sama, ketika seorang jatuh dalam kebid'ahan maka pasti dia tidak di atas sunnah, pasti dia jauh dari sunnah. Istaghnau biha amma syara'allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fa'aradu biha an dzikrillahi ta'ala. Maka mereka mencukupkan diri dengan bid'ah-bid'ah tersebut daripada apa yang Allah syariatkan dalam zikir-zikirnya. Itu merasa kurang. Kok kayaknya syariat Allah ini, zikir-zikirnya ini kurang marem, kurang mantep, kurang mantul. Nggak bisa bikin orang itu tidak lego gitu. Tidak lego gitu. Zikir-zikir yang sudah disyariat ini tidak lego. Itu terjadi kita ketika pernah bimbing jamaah untuk umroh, tawaf, sa'i. Ya, mereka ada yang protes. Ustaz, kita kok bimbingnya diem-dieman gitu. Iya. Terus maunya gimana? Ya itu kayak jamaah-jamaah biasanya itu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, ngerame kok bikin rame gitu loh. Tadi kan iya. Apalagi rombongan itu gandengan tangan gini semua gitu. Terus kayak wah, kan itu lebih berasa katanya itu. Ada kebanggaan tersendiri gitu. Ya, mereka merasa bahwa zikir-zikir yang disyariatkan itu kurang mantep, kurang marem, kok ngunut tok ya. Ketika ada orang yang sudah meninggal, maka sunnah Nabi SAW didoakan, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Kemudian Nabi memberikan wejangan-wejangan di kuburan. Ya selesai sudah pulang, nggak ada lagi apa-apa. Kata sebagian orang, kok kayak ngubur kucing, ya kan? Tersebar nggak ucapan seperti itu? Kayak ngubur kucing. Ya, kok nggak ada peringatan ini, kemudian zikir ini, tahlil ini dan seterusnya. Merasa tidak puas dengan apa yang Allah syariatkan. Tab yang ke-15. Al-mubtadi'atu yaktumuna al-haqqa wa yukhfuna ala atba'ihim. Ahli bid'ah itu senantiasa menyembunyikan al-haq, menyembunyikan kebenaran kepada pengikut-pengikutnya, kepada orang-orang yang mengikutinya. Jadi tokoh-tokoh ahli bid'ah ini, mereka sebagiannya itu tahu tentang kebenaran, tapi tidak mereka sampaikan kepada pengikut-pengikutnya karena khawatir ya mungkin kehilangan penghasilan, kehilangan lapak, ya, atau urusan-urusan yang lain. Nah, kita meyakini sebagian di antara tokoh-tokoh ahli bid'ah, mereka ini adalah orang-orang yang berpendidikan. Bahkan sebagiannya itu mengenyam pendidikan tinggi. Tapi mereka menyembunyikan kebenaran tersebut kepada pengikut-pengikutnya karena duniawi. Wa qad tawa'adallahu haula wa amsalahum bil la'nah. Allah sudah mengancam mereka, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran ini, Allah ancam dengan laknat. Ya, dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 159. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan berupa penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan juga al-huda berupa petunjuk, disembunyikan mim ba'di ma bayyanahu linnas,
Padahal setelah mimba di mabayyannahu linnas, setelah kami jelaskan kebenaran itu kepada manusia, tapi kemudian disembunyikan sama mereka. Maka kata Allah, ulaika yal'anuhumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Kemudian wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh makhluk-makhluk lain yang melaknatnya juga. Ini ancaman yang ke-15 atau keburukan kebid'ahan yang ke-15. Yang ke-16, amalul mubtadi' yunaffiru 'anil Islam fa idza amila bi khurafati bid'atihi sabbaba dzalika sukhriyata a'da'il islami bid-dinil islami wa huwa min hadhil bid'ah bari'un. Perbuatan ahli bid'ah itu membuat orang jadi alergi sama Islam. Ya, ketika ada orang yang berbuat bid'ah atau khurafat yang khayal dimunculkan oleh ahli bid'ah, maka ini menyebabkan para musuh-musuh Islam tertawa ngelihat agama Islam itu. Ya, tertawa, ini Islam ini. Ya kan, ketika mereka mengetahui bid'ah, apalagi ada yang pakai musik, zikir, pakai joget-joget, muter-muter, ini jadi tontonan orang-orang kafir gimana? Kok ini agama Islam ini? Maka itu menyebabkan mereka akan dicaci, dan juga menyebabkan orang-orang yang mau masuk Islam, akhirnya mereka ketika ngelihat agama Islam seperti itu nggak jadi masuk Islam. Nggak ada bedanya dengan agama Nasara. Beribadah dengan musik. Ada orang mau masuk Islam, ngelihat Islamnya, podo tiba nombek Nasara. Dulu kita dalam agama ketika Nasrani, kita ngeband, main musik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ternyata dalam agama Islam juga ada seperti itu. Podo ae tibakno. Ya, ini keburukan yang ke-16. Padahal Islam berlepas diri dari itu semuanya. Yang ke-17, al-mubtadi' yufarriqul ummah. Ahlil bid'ah itulah pemecah belah umat yang sesungguhnya. Jangan kebalik. Ahlus sunnah yang menyeru kepada sunnah, menyeru kepada ittiba, dituduh apa? Dituduh pemecah belah umat. Ketika kita mewanti-wanti umat supaya jangan sampai mereka jatuh dalam bid'ah, ketika kita terangkan bahwa ini bid'ah yang bisa menyebabkan umat berpecah belah, mereka menuduh, fulan, sudahlah bahas ngenteng-ngenteng aja lah, ojo ngomong iki bid'ah, iki bid'ah. Ini umat ini sudah terpecah belah. Jangan semakin kau pecah-pecah umat ini dengan kau mengatakan ini bid'ah, ini ahlil bid'ah, ini firqah yang menyimpang, ini golongan yang sesat. Ini semakin memecah belah umat. Umat butuh bersatu supaya kuat. Musuh kita Yahudi dan Nasrani, ya salam. Apalagi musim-musim pemilu, usum kayak gitu itu. Umat ini bersatu supaya suaranya ini kuat, banyak. Jangan malah dipecah-pecah dengan bid'ah, ini bid'ah, semakin terpecah belah. Padahal kebalik, justru bid'ah itulah yang menyebabkan umat Islam terpecah belah, dan sunnah itulah yang menyatukan. Ini mindsetnya ahlu sunnah. Ya, kalau mindsetnya orang awam gitu. Fa innahu bi bid'atihi yufarriqu huwa wa atba'uhul muslim wa yufarriqu huwa wa atba'uhul muslimin. Karena dia dengan bid'ahnya itu bisa memecah belah kaum muslimin. Ya, bisa memisahkan antara dia dan pengikutnya dengan kaum muslimin. Baik. Kata Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Nabi pernah menggambar garis lurus dengan tangannya. Kemudian Nabi mengatakan, hadza siratullah mustaqiman. Inilah jalan Allah yang lurus. Di mana Nabi dan para sahabat jalan di atas jalan ini. Berapa jalannya tadi? 1. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimali. Harusnya umat Islam itu kan lewat sini ya. Jalan yang satu ini kan, karena inilah jalan yang Nabi lewat di sini. Nabi ini lewat kuno.
Abu Bakar, Umar, lewat situ semua. Jalan isi jitok, gak buka jalan mana wesan. Ya, tidak buka jalannya Nabi Musa wis ketutup, jalannya Nabi Ibrahim wis ketutup, jalannya Nabi Nuh wis ketutup. Kalau jalan mana ke surga? Cuman jalannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Baik, jalannya cuma satu. Harusnya umat Islam berjalan di sini. Tapi ada jalan ke kanan, jalan ke kiri yang banyak, bercabang ke kanan dan ke kiri. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimali. Kemudian Nabi mengatakan hadhihi subul laisa ala kulli sabilin minha illa syaitan yad'u ilaihi. Inilah jalan-jalan yang banyak. Tidaklah di setiap jalan-jalan ini melainkan ada syaitan yang menyeru manusia untuk ke jalan itu. Kemudian Nabi membacakan firman Allah dalam surah Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikuti. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. As-subul ditafsirkan oleh Mujahid, as-subul artinya al-bid'ah wasyubuhat. Ya, itu surat Al-An'am ayat berapa? Di akhir-akhir kok itu. 2 halaman sebelum terakhir. Nanti antum lihat surat Al-An'am 2 halaman sebelum terakhir. Ya. As-subul kata Mujahid dan ulama tabi'in yang lain, Abul Aliyah dan yang lain, as-subul artinya adalah al-bid'ah wasyubuhat, bid'ah dan syubhat-syubhat. Maka jangan kalian mengikuti subul. Apa kata Allah? Fatafarraqa bikum an sabilih. Maka kalian akan tercerai-berai. Tuh lihat, berarti bid'ah itu apa kata Allah? Memecah belah. Ya, jangan kebalik. Kata beliau, fayujad bisababi dzalika ahzaban wa syi'an mutafarriqah. Maka gara-gara bid'ah itulah menimbulkan ahzab, kelompok-kelompok, firqah-firqah, wa syi'ah, jamak dari syiah. Apa artinya? Syiah secara bahasa golongan, ya, terpecah menjadi golongan-golongan. Kayak orang-orang sufi, ada thariqah ini, semuanya mengklaim thariqahnya di atas kebenaran. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman di dalam surah ya Al-An'am tadi. Oh, tapi ini beda ayatnya, ayat 159. Bukan yang saya baca tadi. Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhu ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berpecah menjadi syiah, menjadi kelompok-kelompok yang banyak. Lasta minhum fi syai'. Kau tidak termasuk bagian dari mereka sedikit pun, wahai Rasulullah. Sesungguhnya urusan mereka kepada Allah. Kemudian kelak di hari kiamat Allah akan mengabarkan kepada mereka amalan-amalan yang dahulu mereka kerjakan. Ya. Pada poin 18 ini panjang pembahasannya karena akan kita tambahkan dari penjelasan ulama yang lain tentang ahlil bid'ah itu boleh diribai. Ya, ahlil bid'ah itu boleh dirasani. Kok dirasani sih? Ya, kalau dirasani cuman bicarain tok, tapi boleh untuk disebutkan aibnya. Maksudnya aib dalam bid'ahnya ya. Bukan aib-aib yang dia sembunyikan, bukan. Tapi bid'ahnya yang dia tampakkan itu boleh untuk kita ribai. Tapi kalau maksiatnya yang dia sembunyikan tetap enggak boleh. Ada ahlil bid'ah minum khamar, berzina, ya, enggak boleh kita ribai hal tersebut. Tapi kalau bid'ah yang dia lakukan dan itu ditampakkan bid'ah tersebut, maka boleh untuk kita ghibai, yaitu min ajlit tahdzir, dalam rangka mentahdzir. Ya, mentahdzir artinya memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kebid'ah, dari bahaya si ahlil bid'ah itu.
Ya, di sini harus adil, harus proporsional. Ya, makanya penjelasannya nggak bisa hanya beberapa menit saja, harus kita sampaikan dhawabit, ketentuan-ketentuannya untuk bisa membedakan mana ghibah yang haram dan mana ghibah yang syar'iyah. Ada ghibah syar'iyah jemaah? Hah? Ada nggak? Ada. Diriwayatkan dari Syu'bah, para salaf itu dahulu, mereka kebiasaannya itu ta'alau naghtab fillahi sa'ah. Kalau ketemu sama orang, Renel, mari kita menghibah fillah, menghibah di jalan Allah sejenak saja. Apa yang mereka maksud menghibah di jalan Allah di sini? Membicarakan ahli bid'ah. Ya, membicarakan kebid'ahan ahli bid'ah. Dibicarakan di majelis itu. Itu kebiasaannya salaf. Iya, bukan terus dibilang koyok mak-mak. Biasanya ngerasani wong, beda. Ya, karena yang mereka bicarakan adalah bid'ahnya, bukan membicarakan masalah aib-aib yang disembunyikan. Enggak boleh, itu tetap haram. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Enggak boleh. Ya, baik. Saya rasa ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.